kita udah mempelajari tentang apa anak-anak? Hukum dasar kimia. Nah, ayo coba kita ulang kembali, kita jelaskan kembali. Jadi hukum dasar kimia itu ada hukum kekekalan massa, kemudian ada hukum, kemudian ada hukum, dan yang terakhir. Nah, jadi hukum kekekalan massa itu yang menemukannya adalah Antoine Laurent. Nah, pintar, udah pada bisa bahasa Prancis kayaknya ya, besok ke Prancis. Kemudian hukum perbandingan tetap atau hukum Proust dicetuskan oleh Joseph Louis Proust. Kemudian yang ketiga itu ada hukum perbandingan ganda atau hukum Dalton. Nah, kalian pasti gak asing kan sama John Dalton? Coba ada yang tahu nggak? John Dalton itu selain di hukum perbandingan ganda ada di mana lagi di kita? Di kimia. Nah, bener Latif, bener Ima, bener semuanya. Teori atom. Terus selanjutnya ada hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac yang dicetuskan oleh Gay-Lussac. Pinter. Yang terakhir hukum perbandingan volume gas atau hipotesis Avogadro yang mencetuskan yaitu Avogadro. Oke. Kita masuk ke hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa sendiri ini berbunyi di dalam suatu sistem tertutup, massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Nah, jadi tuh di hukum kekekalan massa ini reaksi zat yang pertama dan zat yang hasil sesudah reaksi itu sama. Jadi misalnya contohnya nih, sebelum reaksi ini ada zat-zat, misalnya ada oksigen 5 gram, terus ada karbon dioksida atau dan lain-lain itu 4 gram. Nah, hasilnya di situ tetap 9 gram. Nah, jadi tuh hasil sebelum reaksi sama sesudah reaksi itu sama. Selanjutnya ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Di sini bunyinya perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Jadi perbandingan massa unsurnya di hukum perbandingan ini tuh tetap yang dari perbandingan pertama dan kedua. Nah, selanjutnya ini hukum kelipatan perbandingan. Jadi ini kayak hukum perbandingan berganda. Sebenarnya hukum Dalton ini banyak banget ya istilahnya. Ada hukum perbandingan berganda, ada hukum kelipatan perbandingan. Nah, coba Haria bisa tolong bacain bunyi hukum perbandingan bergandanya. Jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa salah satu unsur dalam senyawa tersebut sama, sedangkan massa unsur lainnya berbeda, perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Nah, benar sekali. Jadi jika ada dua unsur yang bergabung dan mereka tuh membentuk lebih dari satu senyawa dan satu senyawanya itu sama, sedangkan yang lainnya itu berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Selanjutnya ada hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Di sini bunyinya itu pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Selanjutnya ada hipotesis Avogadro. Di sini bunyinya pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Nah, oke. Di sini kita kan tadi udah ngulang kembali nih, udah ngulang penjelasannya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Tadi yang masih ingat hukum dasar kimia itu ada berapa? Ada yang bisa menjawab? 5. Benar, ada apa aja? Hukum? Hukum kedua? Oke, yang ketiga? Oke, yang keempat? Oke, yang kelima? Nah, jadi kemudian yang kedua nama lain dari hukum Dalton tadi apa? Hukum kelipatan perbandingan ya. Oke, atau hukum perbandingan berganda. Nah, benar sekali. Untuk menambah pemahaman kita semua, kita akan coba kerjain soal berikut. Jadi, superfosfat adalah pupuk yang mudah larut dalam air.
Pupuk ini merupakan campuran antara CaH2PO4 dua kali dengan CaSO4 dengan perbandingan jumlah molekul 1:2. Pupuk ini dibuat melalui reaksi berikut. Nah, bisa kita lihat. Kemudian jika Ca3PO42 itu 300 gram bereaksi sempurna dengan 189,7 gram H2SO4, berapakah massa pupuk super fosfat yang dihasilkan? Nah, dari soal ini ada yang tahu nggak ini penerapannya dari hukum apa? Jadi ini soalnya ini sama dengan hukum kekekalan massa. Nah, jadi hukum kekekalan massa tadi ada yang masih ingat nggak bunyinya gimana? Oke, coba Karin. Kekekalan massa itu berbunyi jika di dalam sistem tertutup suatu senyawa bereaksi itu massa zat total sebelum reaksi sama dengan massa zat total setelah reaksi. Nah, benar sekali. Jadi otomatis walau sebelum reaksi 300 dan 189,7, jadi sesudah reaksi hasilnya juga sama. Caranya adalah 300 ditambah 189,7, hasilnya 489,7. Nah, jadi hasilnya sama ya. Sebelum reaksi itu kan 300 gram ditambah 189,7, kemudian sudah reaksi didapatkan 489,7. Nah, jadi ini berdasarkan hukum kekekalan massa. Baik, selanjutnya kita coba penerapan hukum Proust. Ini kan dia perbandingan. Jadi ini ada yang tahu nggak caranya gimana biar perbandingannya itu sesuai dengan hukum Proust? Oke, kita bahas bareng-bareng. Jadi nih contohnya, massa N diketahui ARN itu ada 14, kemudian N di sini jumlahnya 1, jadi 14 dikali 1, di sininya massa H, AR dari H itu 1, kemudian ada H-nya di sini ada 3, jadi 3 kali 1 dapat perbandingannya 14 dibanding 3. Nah, jadi kalau bisa dikecilin, perbandingannya dikecilin. Cuman di sini karena nggak bisa dikecilin, nah 14 sebenarnya kalau misalnya dibagi masih bisa. Cuman 3 ini udah yang paling kecil. Jadi nggak mungkin kan yang ini dibagi lagi, sedangkan yang sebelah sini nggak dibagi. Jadi tetap perbandingannya 14 banding 3. Oke, yang kedua di sini pada senyawa SO3. Di sini massa S, ARS-nya diketahui 32, S-nya di sini cuma satu ya, nggak ada angkanya. Kemudian dibandingkan oleh massa O, ARO di sini ada 16 dikali 3, nih O-nya ada 3, dapat hasilnya 32 banding 48. Nah, ini masih bisa dikecilin lagi kan? Coba dibagi 2 dulu. 32 sama 48 dibagi 2 hasilnya 24. Nah, masih bisa dikecilin lagi kan? Coba bagi 2 lagi, pelan-pelan. Tadi berapa? Nah, dikecilin lagi. Coba bisa dibagi berapa? 8 sama 4. Nah, hasilnya dapat 2 dibanding 3. Nah, bagus sekali. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Bentar ya. Oke, di sini dari hukum Dalton. Nah, diketahui dua senyawa itu dari unsur X dan Y. Dalam senyawa pertama itu ada 10 gram X, kemudian 20 gram Y. Dalam senyawa kedua itu ada 10 gram X bersenyawa dengan 40 gram Y. Nah, coba kita buktiin kalau ini sesuai dengan hukum perbandingan ganda. Nah, di sini diketahui X-nya itu ada 10 dibanding 20 dan yang Y-nya 20 banding 40. Nah, di sini 10 sama 10 banding 20 bisa dibagi 2 nggak? Bisa, dapatnya 5 banding 10. Kemudian bisa dibagi lagi, dibagi. Oke, dapat hasilnya 1 banding 2. Kemudian yang Y diketahui
20 banding 40 bisa dibagi 2. Bisa. Dapat hasilnya 10 banding 20. Kemudian bisa dibagi lagi nggak? Bisa. Dapat hasilnya Bisa lagi 10. bagi 10. Jadinya 1 banding 2. Nah, jadi 2 perbandingan ini hasilnya sama ya, tetap. Karena massa X itu tetap. Nah, jadi perbandingan ini merupakan bilangan bulat sederhana. Oke, selanjutnya. Oke. Diketahui seorang siswa membakar 10 gram gula murni atau CHO dalam ruang tertutup yang sudah diisi oksigen. Setelah reaksi selesai, ternyata diperoleh 14,4 gram gas CO dan 5,4 gram uap air. Apa saja zat hasil pembakaran gula dan hitung massa oksigen berikut. Ayo, ada yang mau ngejawab nggak atau ada yang mau menjelaskan hasilnya atau kita bahas sama-sama? Bahas sama-sama. Oke, kita bahas sama-sama. Nah, jadi di sini zat hasil pembakarannya nih diketahui siswa membakar 10 gram gula. Kemudian diperoleh 14 gram gas CO dan 5, gram uap air. Nah, jadi ini ya kuncinya, setelah reaksi selesai diperoleh. Jadi hasil pembakaran gula di sini adalah CO dan uap air. Terus kita cari massa oksigennya nih. Massa oksigennya di sini kita dapat caranya gini nih, 14,4 kemudian ditambah 5,4 gram uap air. Selanjutnya dapat hasilnya, ada yang tahu hasilnya? Oh maaf 14,4. Oh benar 14,4 ditambah kan? Oke. Ada yang tahu hasilnya 14,4 ditambah 5,4? Oke, dapat 19,8. Kemudian udah dapat nih 19,8 dikurangin sama 10 gram yang awal tadi. Nah, jadi tuh caranya nih, kita udah dapat reaksi nih. Nah, misalnya oke. Sebentar ya. Tidak ada. Oke, kita bareng-bareng aja. Diperoleh 14,4 gram CO dikurang 5,4 gram uap air. Kita dapat hasilnya. Hasil tersebut dikurangin sama 10 gram gula. Nah, jadi kita ulang lagi. Gas CO ditambah uap air, hasilnya kemudian dikurangi oleh 10 gram gula. Nah, tadi berapa? 19,8. Dikurangin 10 gram gula, hasilnya 9,8. Nah, jadi massa oksigen didapatkan berapa tadi? 9,8. Nah, oke, terima kasih. Setelah Ibu lihat kalian semua tadi udah pada ngerti ya, udah pada paham. Mohon maaf kalau Ibu ada menjelaskan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.